Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang mana topik ini sangat fundamental, sangat basic, sangat dasar sekali di dalam ilmu akuntansi biaya. Materinya adalah berbicara tentang cost concept and cost accumulation atau konsepsi dasar mengenai cost dan bagaimana cost itu mengalir dan diakumulasikan dalam suatu produk. Dengan kita mempelajari cost concept and cost accumulation ini, kalau kita betul-betul paham, kalau kita betul-betul mengerti atas materi ini, maka insya Allah kedepannya ketika kita belajar akuntansi biaya itu akan sangat mudah sekali. Karena kita sudah menguasai pondasi dasar atau pondasi basicnya. Pembahasan kita tentang cost concept dan cost accumulation ini, kalau kita acukan, kita lihat, kita refer di bukunya Pak William K. Charter, chapter edition 14, itu ada di chapter 2 dan chapter 4. Pembahasan 2 dan chapter 4 saya gabungkan ke dalam satu judul bernama Cost Concept and Cost Accumulation. Oke, ada beberapa part atau bagian untuk membahas cost concept dan cost accumulation ini. Jadi tidak hanya satu part. Nah, khusus untuk part yang awal, yaitu part yang pertama, kita akan membahas dan berbicara tentang cost definition. Intinya yang dibahas di part pertama adalah mengenai definisi dari cost atau biaya. Nah, kemudian kita sering dengar dong istilah ada cost, selain cost ada juga expense. Istilah atau terminologi cost dulu kita pernah dengar ketika kita belajar akuntansi dasar atau akuntansi pengantar. Lebih-lebih khususnya ketika kita belajar tentang aset tetap. Bagaimana aset tetap itu diperoleh? Oh, ternyata ada cost-nya kan gitu. Kemudian expense. Expense itu jauh lebih awal lagi kita kenal istilah expense. Di awal-awal kita belajar pengantar akuntansi. Akuntansi dasar 1 dulu di awal-awal itu ada jurnal, kemudian kita diperkenalkan terlebih dahulu dengan akun. Nah, kemudian kita berkenalanlah dengan istilah expense. By the way, cost dan expense itu bisa saya katakan adalah dua sisi dari satu mata uang atau koin yang sama. Jadi tidak afdol rasanya kalau pembahasan mengenai cost dengan expense itu dipisahkan. Jadi cost dan expense itu dalam satu paket pembahasan. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita bahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan cost. Cost adalah, kalau saya kutip definisi dari Pak Hongren, maka saya lebih suka menggunakan definisi dari Pak Hongren. Kurang lebih Pak Hongren menyatakan bahwa apa itu cost? Cost adalah resources sacrificed in order to achieve specific objectives or goals. Sumber daya yang dikorbankan dalam rangka untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itulah yang dimaksud dengan cost. Cost diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah biaya. Sementara kalau expense diterjemahkan ke bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai beban. Jadi berbeda ya antara cost dan expense, antara biaya dan beban. Namun saya akan lebih banyak menggunakan istilah dalam bahasa Inggris yaitu cost. Oke, saya ulangi ya. Jadi apa itu cost? What is cost? Cost adalah resources sacrificed in order to achieve specific objectives or goals. Jadi biaya atau cost adalah sumber daya, ini resources, sumber daya yang dikorbankan dalam rangka untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kalau kita lihat yang saya cetak tebal ini ada dua, yaitu resources dan objectives atau goals. Kita teringat dong dengan pembelajaran kita di materi sebelumnya ketika kita membahas tentang organization and management. Di situ sudah kita bahas ada definisi konsep dari organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang atau kumpulan dari orang-orang yang saling berinteraksi dengan mengemploy suatu resources tertentu
dalam rangka untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Kan gitu. Loh Pak, kalau begitu kok ini mirip-mirip Pak dengan definisi dari organisasi? Jawabannya adalah iya mirip, tetapi berbeda. Kalau organisasi, karakteristiknya kan berarti ada 3, at least. Yang pertama adalah kumpulan orang, kemudian yang kedua dia punya tujuan, terus yang ketiga adalah adanya resources dan interaksi antara orang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, berarti ada 2 kemiripan. Yaitu yang pertama adalah ada kata-kata goals atau objective. Kemudian yang kedua ada resources. Oke, loh Pak kok bisa begitu? Iya. Kalau kita membahas tentang cost, maka konteks pembahasan kita adalah berbicara tentang unit bisnis atau perusahaan. Dan sudah kita simpulkan dari pembahasan sebelumnya bahwa organisasi bisnis atau unit bisnis atau perusahaan itu juga merupakan suatu organisasi, memenuhi definisi karakteristik dari organisasi. Paham ya? Oke. Nah, jadi ada resources dan ada objectives or goals. Jadi saya ulang, cost adalah resources atau sumber daya yang dikorbankan dalam rangka untuk mencapai satu tujuan tertentu. Oke, sekarang kita elaborasi sedikit demi sedikit konsep dari cost ini atau biaya ini. Oke. Pertama, pembahasan kita mengenai timbulnya cost. Jadi untuk menjawab tentang resources dalam kaitannya dengan definisi biaya, maka kita perlu melihat terlebih dahulu mengenai bagaimana sih cost itu muncul di dalam suatu perusahaan atau unit bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke situ, coba kita ungkap lagi, kita rewind lagi pemikiran kita kembalikan ke konsepsi dasar dari persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi kita ingat dulu pas kita belajar akuntansi dasar adalah aset sama dengan liabilities plus equities. Jadi satu perusahaan itu untuk menjalankan bisnis dia membutuhkan aset. Kan gitu ya? Saya ulang, bahwa satu perusahaan atau unit bisnis itu untuk menjalankan unit usaha, menjalankan proses bisnisnya, maka dia butuh aset. Nah, kalau kita tanya, aset itu apa sih Pak sebenarnya? Aset itu adalah sumber daya yang digunakan oleh satu organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Kalau kemudian definisi aset ini kita acukan dalam konteks pembahasan kita mengenai perusahaan atau unit bisnis yang profit motive oriented, maka definisi dari aset ini bisa kita persingkat menjadi aset adalah sumber daya perusahaan yang digunakan dalam rangka untuk menjalankan proses bisnisnya in order for generating profit. Gitu ya, dapat dipahami itu ya. Jadi untuk menjalankan bisnis perusahaan yang merupakan organisasi itu pasti butuh sumber daya dong, butuh resources. Nggak mungkin satu organisasi itu tidak punya sumber daya. Sumber daya itu apa? Sudah kita bahas macamnya, ada man, money, material, method, machine. Di pembahasan video materi sebelumnya sudah kita bahas itu. Jadi demi untuk menjalankan proses bisnis perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan profit, maka dia harus punya sumber daya dulu. Nah, sumber daya itu disebut sebagai aset. Paham ya sampai di sini? Terus, aset ini kalau kita acukan ke persamaan akuntansi, maka aset sama dengan liabilities plus equities. Ini pun juga nggak boleh dihafal. Ini bukan hafalan. Logika sederhananya mudah saja. Oke, Pak. Perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya dia butuh sumber daya yang bernama aset. Oke. Nah, pertanyaannya kan 2. Asetnya ini diperolehnya dari mana gitu loh. Sumber asetnya ini, sumber dananya ini bahasa gampangnya itu diperolehnya dari mana? Jawabannya kan alternatifnya cuma 2. Aset ini diperolehnya kalau tidak yang pertama dari setoran si pemiliknya
dari kantong pribadinya si pemilik. Yang kedua adalah dari pihak lain yang bukan pemilik, kan gitu. Udah, dua itu saja sumbernya. Nggak mungkin berasal dari sumber yang lainnya. Jadi resources atau aset yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis ini, sumbernya ada dua. Kalau dari pemilik itu disebut sebagai equities atau ekuitas. Kalau sumbernya berasal dari non pemilik itu disebut sebagai utang atau liabilities atau liabilitas. Gitu ya. Jadi ini berbicara mengenai resources, dan sisi sebelah kanan tanda sama dengan dari persamaan akuntansi ini berbicara menjawab pertanyaan tentang dari manakah resources yang dimiliki oleh satu perusahaan ini. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita belum masuk ke pembicaraan tentang cost. Kita baru merunut akar permasalahan mulai dari organisasi, menjalankan proses bisnis, butuh sumber daya. Nah, sumber dayanya itu terrepresentasikan dalam persamaan akuntansi aset sama dengan liabilities plus equities. Ini sumber dayanya. L dan E, liabilities plus equities, itu menunjukkan dari manakah sumber daya tersebut berasal. Paham ya sampai sini ya? Oke. To make it short, untuk mempersingkat, sekarang misalkan begini deh. Persamaan akuntansinya saya sederhanakan menjadi cash sama dengan capital. Ya. Sekali lagi saya ulang, persamaan akuntansi ini kemudian saya singkat menjadi cash sama dengan capital. Artinya apa Pak? Artinya adalah oke, sekarang perusahaan ini sudah punya duit. Cash itu kan uang ya. Dia sudah punya duit. Nah, uang atau duit ini merupakan sumber daya organisasi, sumber daya perusahaan. Namun, sumber daya perusahaannya cuma berwujud satu macam aset saja, yaitu cash. Nah, kan kemudian kita bertanya, cash-nya asalnya dari mana, Pak? Oh, cash-nya asalnya dari setoran dari si pemilik, sehingga disebut sebagai capital. Kalau persamaan akuntansinya seperti ini, maka ini perusahaannya nggak punya utang. Artinya tidak ada kontribusi pihak lain atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Murni 100% sumber daya atau resources perusahaan semuanya berasal dari kantong pribadinya si pemilik. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya simpel aja. Bayangkan kalau perusahaan itu punya resources cuma satu macam, yaitu cash. Maka pertanyaannya, dapatkah proses bisnis di perusahaan tersebut itu bisa berjalan dalam rangka untuk generating profit? Coba kita analisis ya, pertanyaan ini menarik. Kalau seandainya perusahaan itu cuma punya satu resources saja, yaitu cash, pertanyaannya, dapatkah kemudian dia menjalankan proses bisnis in order for generating profit? Bisa atau tidak? Jawabannya adalah, simpelnya adalah tidak bisa. Loh Pak, kok tidak bisa? Oke. Kalau perusahaannya adalah perusahaan dagang, maka proses bisnisnya adalah beli barang, kemudian jual barang. Dari proses penjualan barang itu kemudian dia mendapatkan untung. Lah kalau dia cuman punya cash aja, kan pertanyaannya simple, inventory atau barang dagangannya mana? Kan gitu toh? Loh, ini inventorinya aja nggak ada, apa yang mau dijual? Kalau perusahaan dagang itu nggak jualan, dari mana dia bisa dapat profit? Kan gitu. Simple ya, selesai ya. Nggak ada profit yang bisa dia peroleh. Kenapa? Karena tidak ada proses bisnis yang bisa berjalan. Loh, kenapa Pak kok nggak ada proses bisnis yang bisa berjalan? Oh, inventorinya tidak ada. Kan gitu. Nah, terus gimana dong Pak supaya proses bisnisnya bisa berjalan, kemudian bisa mendatangkan profit bagi si perusahaan ini? Ya simple. Berarti cash-nya ini harus dikonversi, harus diubah. Diubah jadi apa Pak? Oke, let's say, ambil contoh perusahaan dagang tadi. Nah, kalau dia perusahaan dagang kan proses bisnisnya tadi beli barang, kemudian barang atau inventory ini dia jual. Nah, kalau begitu, sebagian cash ini dia harus konversi menjadi inventory.
Nah, kemudian inventorinya itu barulah dia jual kepada konsumen atau pelanggan. Nah, endingnya maka dia akan mendapatkan profit. Paham ya? Jadi kalau cuma cash sama dengan capital gini, ini proses bisnis tidak akan bisa berjalan. Ya betul bahwasanya perusahaannya sudah punya resources, betul. Tapi resourcesnya cuma satu, yaitu cash. Cash mau digunakan untuk menjalankan proses bisnis apa? Ya nggak bisa. Paham ya? Jadi simpulan kita adalah bahwa cash ini harus dikonversi. Kalau perusahaannya perusahaan dagang, ya berarti harus dikonversi menjadi inventory. Kalau perusahaannya perusahaan jasa, misalkan kalau dia itu barbershop gitu, ya cash ini harus digunakan untuk membayar tukang cukurnya, kan gitu. Kalau kemudian cashnya cuma berwujud cash aja, diemin aja, ya nggak ada tukang cukur yang mau bekerja di situ, kan gitu. Kalau perusahaan manufaktur bagaimana Pak? Ya sama, cashnya harus dibelikan bahan baku untuk kemudian bahan bakunya itu diolah atau diproses baru dijual, kan gitu. Intinya kalau cuma satu macam berupa cash aja, nggak bisa itu proses bisnis berjalan. Tetapi pas ujung-ujungnya atau pas awal pendirian perusahaan, pasti setoran modalnya itu umumnya atau lazimnya berupa cash, ya, berupa cash. Tapi kemudian untuk menjalankan proses bisnis tentunya cashnya harus dikonversi menjadi another resources, another aset yang lain. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan kita ya. Jadi tolong diikuti, diruntut ya, dirunut, jangan dihafal. Kita harus paham, ini materi yang mudah. Kemudian, oke Pak, kita lanjutkan contoh kita. Berarti cash ini sebagian harus kita ubah menjadi inventory Pak, atau barang dagangan. Oke, ya. Kalau begitu, setelah cash ini sebagiannya kita ubah menjadi inventory, maka persamaan dasar akuntansi ini akan menjadi cash plus inventory sama dengan capital. Lagi-lagi ingat perusahaan di contoh kita ini nggak ngutang ini ya, nggak ngutang. Wong dia cuma mengkonversi cash menjadi inventory aja kok. Berarti ada masih sisa cash dan ada inventory baru, resources baru yang dihasilkan dari konversi cash menjadi barang dagangan ini. Sehingga persamaan akuntansinya cash plus inventory sama dengan capital. Cash dan inventory ini tetap merupakan resources, jangan salah. Ya, yang disebut resources atau sumber daya itu sekali lagi adalah sisi aset. Nah, sekarang asetnya sudah ada dua macam, yaitu cash plus inventory. Sehingga cash itu merupakan resources, inventory itu juga merupakan resources atau sumber daya. Nah, sekarang perusahaannya punya dua sumber daya, yaitu cash dan inventory. Nah, inventory ini berasal dari some portion of cash yang ini tadi, yang kemudian telah diubah, dikonversi menjadi another asset, yaitu inventory. Oke, nah sehingga boleh dong kalau kemudian saya katakan begini, inventory ini merupakan the new resources yang diperoleh dari conversion of some portion of cash, ya, conversion of some portion of cash yang ini. Sehingga bisa kita sebut juga bahwasanya some portion of cash has been already sacrificed. Ya, some portion of cash has been already sacrificed. Sebagian cashnya ini sudah dikorbankan. Lupa kenapa dikorbankan? Lah iya dikorbankan, wong berkurang jumlahnya. Taruhlah di sini awalnya 100 juta. Sekarang di sini tinggal 40 juta gitu misalkan. Berarti kan dikorbankan itu cashnya. Cashnya berkurang. Jadi cashnya ini sudah disacrifice, sudah dikorbankan, diubah menjadi inventory. Oke, paham? Nah, sehingga ini sudah nih memenuhi dari definisi yang awal tadi ini. Resources sacrifice. Oke, paham? Resources sacrifice. Nah ini. Ya. Resourcesnya berupa cash ini sudah di-sacrifice, sudah dikorbankan. Oke, nah kalau kita lihat jurnalnya bagaimana Pak?
Kalau kita lihat jurnalnya simple, berarti inventory di debit, cashnya di kredit, kan gitu. Artinya perusahaan ini memperoleh aset baru atau sumber daya baru berupa inventory. Kalau kita beli inventory, kalau perusahaan membeli inventory, tentunya ada harga belinya atau ada cost-nya, ada harga perolehannya. Nah, sehingga harga perolehannya itu tadi disebut sebagai cost of inventory, yaitu biaya untuk mendapatkan inventory baru tersebut. Nah, sehingga cash-nya ini dikorbankan sejumlah cost of inventory. Jadi kalau tadi saya bilang di sini cash-nya awalnya saldonya 100 juta, kemudian tinggal 40 juta, berarti cost of the new inventory atau cost of inventory-nya adalah sebesar 60 juta. Jadi perusahaan ini mengorbankan cash-nya sebesar 60 juta dalam rangka untuk mendapatkan inventory. Nah, yang 60 juta, saya ulangi, 60 juta itu disebut sebagai cost of inventory. Sehingga ingat, sekarang di titik ini, di titik ketika kemudian ada jurnal inventory pada cash ini sebesar 60 juta ini tadi debit kreditnya, maka kita sudah menemukan terminologi baru yang disebut sebagai cost. Paham sampai di sini ya? Saya ulang, ketika kemudian muncul jurnal ini akibat dari transaksi pembelian inventory, maka disinilah kita sekarang di perusahaan ini muncul istilah baru yang yaitu disebut sebagai cost. Cost apa Pak? Cost of what? Cost atas inventory yang diperoleh oleh perusahaan ini. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berarti oh iya ya, berarti kita paham bahwasanya cost itu adalah resources sacrificed. Yaitu tadi cashnya dikorbankan dalam rangka untuk mendapatkan inventory. Nah, inventory barangnya muncul ada menjadi milik perusahaan. Pas ketika dia memperoleh inventory baru itu disebut sebagai cost of inventory. Paham ya sampai di sini? Kalau kita lihat sekarang ke jurnalnya. Inventory di debit, cash di kredit sebesar 60 juta. Misalkan tadi 60 juta. Kalau kita lihat jurnal yang ini nih ya, jurnal yang ini adalah jurnal yang satu set jurnal ini yang akun-akunnya ini hanya terletak di sisi aset saja, di sisi kelompok aset saja, yaitu di sisi sebelah kiri tanda sama dengan, yaitu cashnya di kredit, inventory-nya di debit. Nah, transaksi ini, jurnal ini tidak mempengaruhi sisi di sebelah kanan tanda sama dengan, yaitu tidak mempengaruhi equities atau capital. Capitalnya ini nggak berubah, tetap aja konstan sama gitu loh, ya sama konstan. Sehingga dikatakan bahwa jurnal yang ini nih, jurnal inventory pada cash ini tidak mempengaruhi atau tidak ada pengaruhnya terhadap net asset. Apa itu Pak net asset? Net asset adalah total asset dikurangi total liabilities. Loh Pak, kalau begitu net asset sama dong Pak dengan equities gitu loh. Secara konsep sama. Hanya saja dari sudut pandang itu dimaknainya berbeda. Equities itu adalah klaim pemilik atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Saya ulang, equities itu adalah klaimnya si pemilik atas resources atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Itu equities. Net asset, ya, net asset adalah aset bersih yang dimiliki oleh pemilik atas resources yang ada di perusahaan. Apa itu aset bersih? Aset bersih artinya setelah dikurangi dengan klaimnya si pihak lain, yaitu liabilities. Oke, jadi sekali lagi sudut pandangnya beda. Walaupun secara matematis, secara konsep perhitungan, secara nominal sama antara net asset dan equities, tetapi sudut pandang pemaknaannya berbeda. Saya ulang, kalau equities itu sudut pandangnya adalah ini merupakan klaim pemilik terhadap resources yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara kalau net asset adalah
aset bersih yang dimiliki oleh pemilik atas resources perusahaan setelah dikurangi dengan klaimnya si pihak lain. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi intinya adalah tidak ada di jurnal ini, tidak ada pengaruhnya kepada net asset atau terhadap equities. Paham? Sehingga kita dapat menyimpulkan nih bahwasanya ketika cost itu muncul, maka transaksinya atau jurnalnya itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap net asset. Oke. Nah, inventory ini tentunya nanti akan disajikan di neraca. Ketika inventorinya itu dicatat seperti ini kan berarti nanti aset berupa inventory di neraca akan bertambah. Kan gitu. Sepanjang inventorinya ini belum laku terjual atau belum dijual, maka kemudian inventory ini akan tetap dilaporkan, dimasukkan di dalam neraca. Kenapa kok inventory yang belum terjual itu kok dimasukkan ke dalam neraca, dilaporkan di dalam neraca? Kenapa? Ya karena itu masih miliknya si perusahaan. Masih miliknya si perusahaan. Artinya resourcesnya itu masih dalam kekuasaan, masih dimiliki oleh perusahaan. Beda kalau inventorinya itu kemudian sudah terjual, itu tidak boleh dilaporkan di neraca. Itu harus kemudian dikeluarkan dari neraca. Kenapa? Karena inventorinya sudah terjual, artinya sudah bukan miliknya si perusahaan lagi. Paham ya sampai sini ya? Oke. Dah, jadi pembahasan kita mulai dari sini sampai sini ini pembahasan mengenai timbulnya cost. Ya, munculnya cost. Dan itu kita paham sekarang mengenai definisi dari cost yang separuh yang pertama ini, yaitu yang resources sacrificed. Resources sacrificed. Nih, jadi dari sini sampai sini ini menjelaskan karakteristik definisi dari cost, yaitu resources sacrificed. Ujung-ujungnya tadi ada inventory. Pak, apakah resources sacrificed itu harus berupa inventory, Pak? Jawabannya adalah oh tidak. Enggak hanya berupa inventory. Kalau perusahaannya kemudian membeli katakanlah mesin untuk menjalankan proses produksi, itu cost atau bukan, Pak? Cost. Itu juga cost. Ya, itu cost. Kemudian, Pak, kalau perusahaannya membeli supplies, Pak, secara tunai, itu apakah kemudian transaksi munculnya supplies itu, yaitu supplies pada cash, itu merupakan cost, Pak? Jawabannya adalah yes, exactly. Itu juga merupakan cost. Supplies itu juga cost. Mesin itu cost. Building cost. Kan gitu ya. Nah, inventory ini juga cost. Jadi inventory ini hanya salah satu contoh aja. Yang lain-lainnya juga masih ada aset yang lainnya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Berikutnya sekarang kita akan coba mengelaborasi definisi paruh kedua dari cost. Kan tadi resources sacrificed udahlah, kita udah paham nih sampai di sini ya. Kemudian definisi paruh yang kedua adalah in order to achieve specific goals atau objective. Oke, nah pembicaraan kita di sini adalah tentang perusahaan. Kalau perusahaan tentu kita mafhum banget dan sudah ngerti banget bahwa perusahaan itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan dan memaksimalkan profit. Jadi ini sebenarnya kata-kata objektif atau goals ini kita bisa ganti dengan in order for generating profit. Oke ya, simpen itu ya. Oke, nah elaborasi atas goals atau generating profit itu akan kita bahas di sini. Dan ini saya kasih judul cost akan berubah menjadi expense. Ya, cost akan berubah menjadi expense. Oke. Kapan itu cost itu akan berubah menjadi expense? Yaitu ketika muncul resources inflows akibat dari suatu transaksi ekonomi. Waduh Pak, ini kok kata-katanya kok mumet saya Pak. Resources inflows akibat dari suatu transaksi ekonomi. Ya sudah, oke lah. Itu mungkin kalau terlalu sulit. Nah sekarang saya sederhanakan menjadi gini. Kita runtut ceritanya. Kita runtutkan lagi ceritanya. Oke, jadi di sini tadi perusahaan itu sudah mendapatkan inventory ya. Sudah punya inventory. Nah pertanyaan saya. Ini perusahaannya adalah perusahaan dagang yang dia tuh ngejual inventory kepada pelanggan untuk mendapatkan profit, mendapatkan cash dalam rangka generating profit. Nah, sekarang pertanyaan saya,
inventorinya ini akan cuma didiamkan saja, disimpan, ataukah akan ditawarkan kepada para pelanggan untuk dalam rangka dijual? Jawabannya adalah, oh ya pasti dong Pak, inventorinya ini tidak mungkin cuma disimpan tok. Pasti inventorinya ini akan ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen dalam rangka dijual. Kalau inventorinya nggak dijual, dari mana kemudian si perusahaan ini mendapatkan profit? Kan gitu, itu logika sederhananya aja. Ngerti ya? Oh berarti kalau begitu ya kesimpulannya inventorinya harus dijual. Fixed. Oke? Inventorinya harus dijual. Kalau perusahaan menjual inventory, pertanyaan saya, adakah kemudian imbal baliknya kepada perusahaan? Kan ini perusahaan sudah menjual inventory, artinya inventorinya itu dikeluarkan, dikasihkan kepada pihak lain. Ada nggak perusahaan itu mendapatkan imbal balik dari proses dia mengeluarkan atau menjual inventorinya? Jawabannya adalah, ya jelas ada dong Pak. Apa itu? Ya konsumen atau pelanggan yang mendapatkan inventory si perusahaan itu, dia harus membayar sejumlah uang dong Pak. Yes, membayar sejumlah uang. Nah, sejumlah uang yang masuk ke perusahaan yang ngejual inventory tadi, itulah yang disebut nanti sebagai resources inflows. Paham sampai di sini? Ngerti ya, saya ulang ya. Kan perusahaan ini tadi menjual inventory. Ketika dia menjual inventory, maka pelanggan atau konsumennya kemudian akan menukarnya dengan sejumlah uang. Uangnya diterima oleh perusahaan. Itulah yang disebut sebagai resources inflows. Uang itu adalah resources inflows. Resources inflows dari mana? Dari suatu transaksi ekonomis. Transaksi apa tadi? Yaitu transaksi penjualan inventory. Paham ya? Penjualan inventory. Pak, kalau begitu sekarang inventory yang dijual bukan lagi menjadi miliknya si perusahaan dong Pak. Loh ya yes, betul. Inventory yang sudah dijual kan sekarang menjadi miliknya pelanggan, bukan menjadi miliknya si perusahaan itu lagi. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Nah, berarti kita paham, oh ada resources inflows atas transaksi penjualan inventory. Oke. Nah, kemudian ketika dulu kita belajar akuntansi dasar, itu ada konsep dan prinsip akuntansi. Salah satu konsep dalam akuntansi itu adalah konsep atau prinsip matching cost against revenues. Setiap ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu nanti pasti menuntut adanya revenue yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Atau bisa juga dibalik, setiap perusahaan itu mendapatkan revenue, pasti akan ada cost-nya. Nggak mungkin mendapatkan revenue gratisan. Nggak mungkin. Ya, matching cost against revenue. Nah, kalau konsep ini kita sandingkan dengan pembahasan kita mengenai cost definition, maka ini tetap akan match. Akan nyambung. Ya, akan nyambung. Perhatikan di sini, matching cost. Oh iya, kan sekarang kita sedang membahas tentang cost. Cost-nya ini akan di-match-kan, akan ditandingkan dengan apa? Tentu saja lawannya cost adalah revenue. Oke ya. Apa yang ditandingkan dengan revenue? Tentu saja bukan cost-nya sebenarnya. Yang ditandingkan dengan revenue adalah expenses. Loh, kalau begitu apa Pak korelasi antara cost dan expenses itu? Nah, ini pasti ada benang merahnya, ada korelasinya. Itu ya. Kapan kemudian cost itu berubah menjadi expense? Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu simple. Kita cukup melihat kepada jurnal akuntansi saja. Ya. Ini kan kita sudah tidak membahas akuntansi dasar ya. Artinya ketika kita ada jurnal seperti ini kita sudah paham inilah, nggak perlu kita jelaskan panjang lebar. Nah, ketika terjadi transaksi penjualan, inventorinya dijual kepada pelanggan atau customer ini tadi, maka perusahaan akan melakukan pencatatan atas transaksi penjualan tersebut. Oke, pencatatannya seperti apa Pak? Oke, perusahaannya ini anggaplah dia pakai perpetual lah, yang umum aja lah, dia pakai perpetual inventory system. Dia pakai perpetual. Maka jurnalnya ketika ada transaksi penjualan, maka jurnalnya akan menjadi cash pada sales, debit, kredit,
COGS atau cost of goods sold pada inventory debit kredit. Ini saya tambah dulu. Oke ya. Berarti ada dua set jurnal nih. Ada dua pasang jurnal, ada dua set jurnal untuk mencatat satu transaksi, yaitu berupa penjualan inventory ini tadi. Yaitu saya ulang, cash pada sales, kemudian COGS pada inventory. Cash di sini, ini kan ya jelas ketika perusahaan itu menjual inventory, tentu saja dia akan mendapatkan cash dari si pelanggan. Pak, itu kan kalau penjualannya tunai, Pak. Oh, sama saja. Kalau penjualannya secara non-tunai, artinya ini debitnya adalah account receivable. Account receivable endingnya, ujung-ujungnya juga akan dikonversi jadi cash. Jadi kita tidak perlu bahas itulah. Artinya sama aja. Artinya adalah bahwa ada resources inflows yang berasal dari transaksi penjualan. Oke, yaitu cash. Ini cash adalah merupakan resources inflows. Loh Pak, kenapa cash ini disebut sebagai resources inflows? Lah iya, cash ini kan nanti dilaporkan di neraca sebagai atau masuk di dalam kelompok aset. Nah tadi sudah kita bahas bahwa aset itu merupakan resources. Jadi cash yang diperoleh dari penjualan itu merupakan resources inflows. Paham ya sampai di sini ya? Jangan dihafal, ini nggak ada hafalan. Ini debitnya. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah sales. Sales itu bukan dilaporkan di neraca, melainkan dilaporkannya di income statement. Ini merupakan akun real, sementara sales ini merupakan akun nominal atau temporer, sehingga dia dilaporkan di income statement. Cashnya dapat berapa, salesnya dapat berapa. Misal, melanjutkan yang ini tadi, inventorinya tadi kan dibeli 60 juta ya, 60 juta. Misal di sini cashnya 100 juta. Maka salesnya di sini kreditnya juga 100 juta. Oke, lupa. Kok bukan 60 juta? Iya bukan. Logikanya adalah kalau perusahaan membeli inventory di sini tadi, cost of inventory-nya itu 60 juta. Lah kok terus kemudian dijual 60 juta juga? Perusahaan dapat apa? Profitnya mana? Ya nggak ada profitnya. Kan gitu ya. Nah, sehingga pasti ini jurnal yang ini, cash pada sales ini pasti more than 60 billion. Ya, pasti lebih dari 60 juta. Nah, makanya saya bilang misalkan cash pada sales sebesar 100 juta. Saya ulang, cash ini merupakan resources inflows, kemudian sales ini merefer atau menunjukkan revenue. Ya. Sales ini menunjukkan revenue yang diperoleh oleh perusahaan yang berasal dari transaksi penjualan. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau jurnalnya cuma satu ini saja, cash pada sales, itu namanya jurnalnya belum komplit, belum lengkap. Ada satu set jurnal lagi untuk mencatat transaksi penjualan inventory, yaitu COGS pada inventory. Loh ini Pak, yang ini jurnal untuk apa ini Pak? COGS pada inventory adalah untuk mencatat keluarnya inventory. Loh Pak, kok inventorinya keluar? Lah iya, inventorinya ini kan di sisi kredit. Di sisi kredit berarti berkurang. Kalau dia berkurang berarti inventory ini merupakan resources outflows dari transaksi penjualan. Loh kok disebut sebagai resources outflows Pak? Lah iya kan inventory tadi di sini merupakan bagian dari resources. Nah, inventorinya dijual. Artinya diserahkan kepemilikannya kepada customer. Artinya adalah bukan lagi menjadi miliknya si perusahaan. Artinya ada resources yang berkurang. Nah, itu disebut sebagai resources outflows. Oke. Di sisi kredit. Berapa Pak nilainya? Ya pasti 60 juta. Nggak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, kan tadi harga kulaan, harga beli inventory atau cost of inventory-nya tadi kan 60 juta. Maka di sini inventory yang dijual ya harga kulaannya ya sebesar 60 juta. Maka inventory di sini dikredit sebesar 60 juta dan di sini ada cost of goods sold di debit sebesar 60 juta juga. Nah, COGS inilah yang merupakan expenses. Saya ulang, COGS atau cost of goods sold inilah yang merupakan expenses.
Apa itu Pak expenses di sini? Expenses di sini maksudnya adalah cost of inventory yang sebesar 60 juta ini tadi. Cost of inventory yang sebesar 60 juta ini tadi, yang kemudian sudah expired atau sudah daluarsa. Sudah kadaluarsa. Kenapa sudah kadaluarsa Pak? Karena barangnya, karena inventorinya sudah laku terjual. Oke, saya ulang. COGS ini merupakan expenses yang menunjukkan cost of inventory yang sebesar 60 juta ini tadi yang sudah expired. Kenapa expired? Karena sudah laku terjual, bukan lagi menjadi milik perusahaan. Oke. Jadi di sini jurnalnya COGS di debit, inventory di kredit sebesar 60 juta. Kalau yang ini tadi cash di debit, sales di kredit sebesar 100 juta. Sehingga kalau kita ditanya, loh kalau begitu berapa Pak profitnya? Profitnya simple, yaitu 100 juta dikurangi 60 juta sama dengan 40 juta. Kan profit kan hasil penandingan dari revenue versus expense. Ya, saya ulang. Profit adalah hasil penandingan dari revenue versus expense, bukan revenue versus cost ya. Revenue tidak ditandingkan dengan cost. Hanya saja kalau di dalam konsep namanya adalah matching cost against revenue. Tapi yang ditandingkan dengan revenues adalah expenses-nya. Sehingga yang ditandingkan adalah sales ini, revenue, kemudian COGS ini adalah expenses. Nah, sales ditandingkan dengan COGS yang ini kan kalau kita lihat sales dan COGS ini kan adanya di income statement. Paham? Ini adanya di income statement. Kemudian cash dan inventory ini adanya di balance sheet atau neraca. Oke, kalau begitu kita tahu di sini cash-nya bertambah, inventory-nya berkurang. Ya, kita tahu di sini profitnya berapa? Sales minus COGS 100 minus 60 sama dengan 40 juta. Kemudian di sini cash-nya bertambahnya berapa Pak? Cash-nya bertambahnya netonya adalah 40 juta. Loh Pak, kenapa 40 juta? Kan yang lalu yang di sini ini kan cash-nya berkurang 60 juta dibuat beli inventory. Sekarang ada cash inflows sebesar 100 juta. Berarti pertambahan cash-nya sebesar 40 juta. Ngerti ya? Oke, itulah korelasi antara matching cost against revenue dengan transaksi penjualan inventory. Oke, jadi kita paham di sini ya. Oh, ternyata ini harus 2 set begini. Iya, ini harus 2 set seperti ini untuk yang perpetual. Berarti cash pada sales 100 juta, saya ulang. COGS pada inventory sebesar 60 juta. Paham ya sampai di sini ya? Nah, yang menarik di sini pokok bahasan kita adalah kan tadi kita bertanya, kapan sih cost ini akan berubah jadi expense kan gitu. Yaitu ketika ada muncul resources inflows akibat dari suatu transaksi ekonomi. Transaksi ekonominya adalah penjualan inventory. Oke. Kemudian resources inflows-nya apa? Cash. Nah, ternyata jurnal cash pada sales ini nggak berdiri sendirian dan tidak boleh berdiri sendirian. Harus ditemani dengan COGS pada inventory. Oke, inventory-nya fisiknya berkurang dan di sini ada COGS. Nah, COGS inilah yang merupakan expense. Oke. COGS inilah yang merupakan expense. Pak, awalnya kan inventory ini merupakan cost yang ini, cost of inventory. Oke. Jadi cost of inventory, ya inventory-nya ini kan berarti berkurang. Ya, berkurang, expired, berkurang. Nah, kemudian inventory yang berkurang ini, yang sudah expired ini jadi apa Pak? Menjadi COGS. See? Ngerti ya? Menjadi, saya ulang, inventory-nya berubah menjadi COGS. Atau dengan kata lain, cost of inventory-nya berubah menjadi cost of goods sold. Dan COGS ini adalah expense. Ya, sehingga cost berubah menjadi expense. Oke? Jadi pertanyaan itu bisa mudah kita jawab ya. Kapan itu si cost itu berubah menjadi expense? Ya ketika kemudian cost-nya itu sudah
memenuhi konsep matching cost against revenue. Gitu. Kalau inventory ya ketika kemudian inventory-nya dijual, maka cost of inventory akan berubah menjadi cost of goods sold. COGS itu merupakan expenses. Oke, loh Pak, kalau yang dibeli itu bukan inventory Pak, melainkan aset tetap, katakanlah mesin itu tadi Pak. Terus bagaimana Pak? Yaitu kalau mesin berarti kan mesin dipakai. Mesin dipakai dalam rangka untuk mendapatkan profit. Kan gitu, menjalankan proses bisnis dalam rangka untuk mendapatkan profit. Kan gitu. Nah, mesin itu pasti ada penyusutan atau depreciation expense. Nah, itu kan namanya udah depreciation expense. Artinya mesin itu, cost of mesin berubah menjadi expense. Expense-nya yang mana? Depreciation expense. Oke. Kemudian, ambil contoh lagi. Pak, bagaimana kalau supplies, Pak? Ya gampang. Cost of supplies. Akunnya adalah supplies. Itu awalnya memperoleh supplies. Cost of supplies. Nah, itu kemudian di akhir periode kan ada jurnal penyesuaian. Bunyinya gampang. Bunyinya adalah supplies expense di debit, supplies-nya di kredit. Nah, kalau begitu expense-nya yang mana, Pak? Yaitu supplies expense. Nah, supplies expense itu adalah expense. Cost-nya yang mana, Pak? Supplies. Oke? Ngerti ya? Oke. Jadi, ini tadi resources outflows. Kenapa? Karena inventory-nya berkurang. Yaitu yang ini, inventory-nya berkurang karena sudah dijual. Oke ya. Terus, nah kalau kita perhatikan nih, kita perhatikan di sini nih. Dari jurnal ini, dari dua set jurnal ini untuk atas transaksi penjualan inventory, maka jurnal ini menunjukkan, mempengaruhi adanya perubahan di dalam net asset. Yaitu yang tadi total asset minus total liabilities, atau dalam artian bahwasanya equitiesnya terpengaruh. Loh Pak, kok bisa equitiesnya terpengaruh? Lah iya, yang namanya revenue dan expenses atau yang namanya akun temporer yang disajikan di income statement itu ujung-ujungnya larinya akan ke equities. Kan gitu. Ya, ujung-ujungnya larinya akan ke equities. Kalau perusahaannya perusahaan perseroan, ya misalkan PT gitu ya, maka di situ ada akun namanya laba ditahan atau return earning. Nah, profit yang dihasilkan di satu periode tertentu itu kan larinya ujung-ujungnya ke return earning. Return earning itu adalah bagian dari equities. Ya. Nah, jadi net asetnya terpengaruh. Apa yang terpengaruh? Nah, kenapa Pak kok bisa terpengaruh? Lah ini, revenue versus expenses. Ini akan dilaporkan sebagai profit. Profit larinya ke return earning. Return earning adalah bagian dari equities. Oke ya. Maka simpelnya adalah equities ini akan bertambah kalau revenue-nya bertambah. Equities-nya akan berkurang kalau expenses-nya bertambah. Oke ya, saya ulang. Equities akan bertambah kalau revenue bertambah. Equities akan berkurang kalau expenses-nya bertambah. Oke. Sehingga ini ada pengaruhnya ke net asset. Dengan demikian, kita tahu, oh kalau ada transaksi perubahan cost menjadi expense, atau dengan kata lain timbulnya expense, itu nanti maka akan mempengaruhi net asset. Yaitu equitiesnya akan terpengaruh karena adanya revenue dan expenses. Paham ya sampai sini ya? Ngerti ya? Oke. Jadi dari sini kita paham nih. Ternyata alurnya adalah mulai dari awal tadi, alurnya adalah aset diubah menjadi inventory, atau sebagian aset itu akan diubah cash ya, taruhlah cash ini akan diubah menjadi cost. Kemudian cost-nya itu nanti akan berubah menjadi expense. Oke. Jadi kalau misalkan kita langsung aja taruh di sini cash plus inventory sama dengan capital. Berarti ini adalah cost, ini inventory, cost of inventory. Kemudian nanti lambat laun, lama kelamaan inventory-nya yang berupa cost of inventory ini akan berubah menjadi expenses, yaitu cost of goods sold. Ya, COGS. Paham ya? Oke Pak, kalau begitu kita acukan lagi Pak, kita lihat lagi yang tadi definisi dari cost Pak.
Oke, resources sacrificed tadi udah, di sini kita bahas in order to achieve specific objectives or goal. Nah, specific objective or goal, ini yang mana Pak penjelasannya? Ya yang ini tadi, ini penjelasannya. Specific objective or goals. Tujuannya untuk apa? Untuk generating profit. Gimana bisa generating profit? Dia harus ngejual barang, ngejual inventory. Ini jurnal penjualan inventory-nya seperti ini. Jadi aktivitas yang sudah dicatat yaitu berupa jurnal penjualan ini merepresentasikan aktivitas dalam rangka in order for generating profit, in order to achieve specific goals. Ngerti ya? Oke, nah udah, berarti udah terjawab nih definisi dari cost, yaitu resources sacrificed in order to achieve specific goals. Dengan contoh saya tadi, maka resources sacrificed, memperoleh atau mendapatkan inventory. In order to achieve specific objective, dalam rangka untuk menjual inventory. Sehingga dia dapat profit yang 40 juta tadi. Yaitu sales dikurangi COGS, 100 dikurangi 60 sama dengan 40 juta. Paham ya sampai sini ya? Berarti sekali lagi urutannya adalah cost muncul. Kemudian yang kedua, setelah cost muncul, lambat laun cost itu akan pasti berubah menjadi expense. Yang ketiga, expense itu akan ditandingkan dengan revenue. Yang keempat, penandingan cost atau expense cost yang sudah expired atau expense dengan revenue itu akan menghasilkan profit. Nah, inilah tujuan dari perusahaan. Oke. Nah, transaksi pemerolehan cost tadi itu tidak ada kaitannya atau tidak berpengaruh pada net asset. Sementara kalau transaksi perubahan cost menjadi expense dalam rangka generating profit, dalam rangka untuk mendapatkan revenue, yang ujung-ujungnya profit itu tadi, pasti akan ngaruh ke equities atau net asset. Oke, to sum up. Berarti sampai sejauh ini kita sudah paham nih, apa itu cost, kemudian apa korelasinya dengan expenses. Nah, terakhir kita akan summary-kan. Kita akan rangkumkan, kita bandingkan antara cost dengan expense. Jadi, simpulan pertama kita adalah bahwa ternyata cost itu tidak sama loh dengan expense. Atau biaya itu beda loh dengan beban kalau dalam bahasa Indonesia. Ngerti ya? Cost itu tidak sama dengan expense. Biaya itu beda dengan beban. Oke. Gimana Pak perbedaannya Pak? Tadi sebelumnya sudah kita bahas panjang lebar ya. Kemudian expense itu sudah pasti cost. Tapi cost belum tentu expense. Ini kalimat yang agak tricky nih. Jadi harus dipahami. Expense sudah pasti cost. Loh kok begitu Pak? Lah iya, expense itu adalah cost yang sudah expired. Tapi jangan dibalik. Cost sudah pasti expense. Salah. Kalau costnya itu belum expired, ya namanya bukan expense. Paham ya? Oke, jadi expense sudah pasti cost, sementara cost belum tentu expense. Kalau ditanya lagi, munculnya duluan yang mana Pak? Cost dengan expense? Jelas cost. Baru cost dulu muncul, baru kemudian ada berubah jadi expense. Nggak mungkin kok tiba-tiba muncul ujuk-ujuk ada expense gitu. Nggak begitu. Pasti ada cost-nya duluan itu yang muncul. Seperti tadi ada depreciation expense, mesinnya udah muncul, buildingnya udah muncul, kan gitu. Kemudian ada supplies expense, pasti supplies-nya duluan udah muncul, kan gitu. Ya. Kemudian, loh Pak, ada rent expense tuh Pak, ada rent expense. Loh, itu cost-nya yang mana Pak? Ada rent expense, ada beban sewa, berarti dia sudah bayar sewa duluan. Ada prepaid asset itu di situ kan gitu. Prepaid rent namanya. Prepaid rent itu adalah cost. Muncul prepaid rent dulu baru kemudian ada rent expense kan gitu, and so on dan seterusnya. Pasti cost duluan muncul baru kemudian dia akan lambat laun berubah menjadi expense atau kadaluarsa. Cost belum tentu expense. Kenapa? Karena cost ya ada cost yang belum expired. Nah, kalau belum expired tidak boleh disebut sebagai expense. Oke ya.
Nah, expired itu, kata-kata expired itu apa sih kan gitu? Kan dari tadi kita membahas, oh ada expired yang kayak gini tadi itu lupa. Expired itu apa Pak maksudnya? Expired itu maksudnya adalah bisa dipakai, bisa dijual. Kalau dipakai, expired dalam konteks dipakai seperti prepaid expense gitu tadi ya. Kemudian depreciation itu adalah dalam rangka dipakai. Ada supplies expense, kemudian rent expense, advertising expense itu adalah dalam rangka dipakai. Expirednya karena pemakaian. Barang atau asetnya telah habis dikonsumsi. Oke. Kemudian kalau expired itu ada yang seperti tadi COGS di sini tadi, ini bukan dipakai. Kalau inventory itu kan barang atau aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, bukan untuk dipakai. Kalau aset yang dipakai itu bukan inventory namanya, ya. Dijual. Kalau yang dijual itu yang inventory. Inventorinya nanti berubah jadi COGS seperti yang ini tadi. Maka barang atau asetnya sudah bukan milik perusahaan lagi. Dijual kan berarti kan ada transfer of ownership, yaitu ownershipnya berubah dari perusahaan, ya, berubah dari si perusahaan berganti kepemilikan menjadi miliknya si pelanggan atau konsumen, yaitu konteks mengenai expirednya karena dijual, ada transfer of ownership. Oke, jelas dan paham ya sampai di sini ya. Oke, sampai di sini kita sudah membahas mengenai definisi dan karakteristik dari cost, dan kita sudah memperbandingkannya dengan expenses, serta kita sudah paham betul sekarang definisi dari cost yang saya ambil dari Pak Hongren, yaitu resources sacrificed in order to achieve specific objective or goals. Resources sacrificed, muncul cost. In order to achieve specific objective or goal, muncul expense. Oke, expense dan cost sudah kita perbandingkan panjang lebar. Oke, sampai di sini paham ya? Saya harap kita semua dapat paham tanpa menghafal, tapi karena betul-betul memahami dan mengerti, sehingga sampai kapanpun insya Allah ilmu ini tidak akan lupa. Oke, sampai di sini di part yang pertama, kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.